Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabda Buddha Gautama. Dengan kebijaksanaan, biarkan pikiran Anda yang dipenuhi dengan cinta memenuhi seperempat dunia, lalu 2, 3, dan 4/4 dunia, memenuhi seluruh dunia, di atas, di bawah, di sekitar, memenuhi dunia dengan pikiran penuh cinta, bebas dari segala kehendak jahat, cinta yang berlimpah, agung, tidak terbatas. Tihontu, terimalah salam bahagia dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pagi Ibu Bapak sekalian, baik yang di wihara punya sampada maupun umat yang sedang di rumah yang mengikuti acara kebaktian pada pagi hari ini. Semoga semua pada sehat, bahagia, salam sehat. Yang kita tahu memang belakangan kita hidup penuh dengan kecemasan. Kenapa kecemasan? Karena memang pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Di mana-mana kita harus memakai masker. Kadang-kadang juga nggak betah ya. Kadang-kadang kalau naik kendaraan pakai masker, kacamata kita atau mata kita berembun ya, terutama yang pakai kacamata. Nah, ini suatu kendala. Tapi memang demikianlah adanya. Jadi kita tidak usah khawatir, teruslah kita bekerja ya, berkiprah ya, terus melaksanakan ajaran Buddha Dhamma, melaksanakan sila dengan baik setiap hari dengan menjaga protokol kesehatan. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema membawa Dhamma pulang ke rumah ya. Ya, kita tahu bahwa semua orang, laki-laki, wanita ingin bahagia ya. Selama ini mencari obat mujarab untuk melindungi mereka terbebas dari penderitaan ya. Apa dan bagaimana supaya kita terbebas dari penderitaan? Sang Buddha telah mengajarkan kita mengenai kebaikan dan cara untuk terbebas dari penderitaan. Jawabannya adalah sadar penuh. Apa itu sadar penuh ya? Sadar penuh itu sejenis perhatian yang tidak menghakimi. Kesadaran untuk menerima, kesadaran yang penuh rasa hormat. Maksudnya apa? Dengan kita mempunyai kesadaran penuh, kita tahu apa yang kita lakukan. Sadar apa yang kita lakukan, baik dalam kita berkata maupun berpikir maupun dalam melakukan perbuatan tindak jasmani. Kadang kalau kita dalam kehidupan sehari sering tidak sadar apa yang kita lakukan ya, terutama dalam berkata-kata ya. Maksud kita mungkin baik untuk kita menasihati orang lain, tetapi kadang-kadang kata-kata kita mungkin tidak berkenan bagi yang mendengarkan ya, terutama apabila kita menyindir seseorang ya, dengan maksudnya dengan guyon, dengan bercanda, tetapi orang itu salah menerima ya, akhirnya timbullah kemarahan. Nah, inilah yang sumber dari kita penderitaan. Kalau timbul dari kemarahan, kalau kita melekat terhadap penderitaan itu, kemanapun kita akan ingat, sehingga benci terhadap orang yang mengatakan tersebut. Kadang bisa cekcok ya, ngomong berselisih paham, marah, bahkan akhirnya kita
tahu bahwa di media massa juga ada sering tulis bahwa gara-gara perkataan timbullah percekcokan sehingga timbul pergumulan dan sehingga akhirnya terjadi pembunuhan. Nah, inilah yang kita harus hindarkan. Karena memang ajaran dari guru kita Buddha Gautama bukanlah hanya kita melaksanakan sila, membaca parita, tetapi yang utama adalah melatih pikiran kita. Melatih pikiran kita untuk kita sadar apa yang kita lakukan. Memang saya bukanlah seorang meditator atau guru meditasi, tetapi saya juga bermaksud untuk meningkatkan pribadi saya untuk gemar bermeditasi. Karena ini adalah kunci kita untuk terbebas dari penderitaan. Kita tahu sekarang bukan hanya umat Buddha saja yang gemar bermeditasi. Kalau diadakan retret baik di Wihara Mendut atau di Dhammacakka atau di retret-retret tempat lain atau seperti di tempat Balarejo, ya, Pondok Balarejo, Bante Utamo atau di tempat lainnya, itu bukan hanya umat Buddha saja yang mengikuti meditasi. Itu banyak dari umat-umat lain, ya, bukan non-Buddhis, ya, seperti Kristiani, Islam dan lain sebagainya. Karena mereka tahu bahwa manfaat dari meditasi ini sangat berfaedah untuk tubuh kita. Jangan tiduran dong, ya, nggak boleh mesti hormat sama sang Buddha. Kakinya jangan ke depan, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita tahu bahwa umat lain saja itu merasakan faedahnya. Nah, bagaimana dengan kita sendiri umat Buddha, ya? Kita juga harus giat untuk bermeditasi. Memang banyak kendalanya, terutama kendalanya kita tidak disiplin. Karena meditasi ini harus continue, harus rutin dilakukan. Ya, misalkan waktu yang tepat kapan? Ya, memang bagi setiap orang tidak sama. Ada yang waktunya mungkin sempat di pagi hari atau di malam hari atau di siang hari, ya, sesuai dengan kesempatan kita. Sebenarnya meditasi itu bisa di mana saja. Baik kita sedang menunggu bus atau kita sedang mengantri atau misalkan mengantri loket, ya, kereta api, kita bisa sambil bermeditasi, ya. Kita tenangkan pikiran kita sadar, kemudian kita mungkin bisa memancarkan cita kasih atau anapanasati, ya, bisa kita lakukan. Nah, ada 4 prinsip untuk transformasi sadar penuh. Ini ada 4, ya. Yang pertama adalah mengenali, yang kedua menerima, yang ketiga investigasi, dan yang keempat adalah non-identifikasi. Nah, saya akan jelaskan apa saja 4 prinsip ini. Mengenali adalah langkah awal dari sadar penuh. Kita mulai dengan kesediaan untuk melihat mengapa demikian, ya. Jadi kita mengenali bahwa diri kita sekarang sedang meditasi, ya. Pas meditasi kita sadar, ya, kemudian kita mulai mengambil objek. Lalu juga mungkin pada saat kita meditasi itu pikiran kita masih terombang-ambing, masih belum bisa fokus, ya. Terutama bagi pemula memang ini sangat susah, kecuali bagi mereka yang sudah rutin, ya. Nah, kita sadari bahwa pikiran kita sedang beralih ke yang lain, atau mungkin ibu-ibu di rumah mikirin masalah masak, ya, kemudian masalah kerjaan, atau mungkin yang bapak-bapak mikir masalah bagaimana pekerjaannya belum selesai. Nah, kita harus disiplin.
pas dalam meditasi kita kenali bahwa ini adalah bukan waktunya kita memikirkan hal tersebut. Jadi kita kembali lagi ke meditasi kita kembali lagi ke objek kita, ya. Jadi mengenali. Jadi dengan mengenali kita melangkah keluar dari pertengkaran. Dengan mengenali kesadaran kita menjadi seperti tuan rumah yang bermartabat. Jadi kita mengenali apa yang kita pikirkan. Ya misalkan juga kita tahu pas lagi meditasi kita timbul pikiran yang tidak baik. Ya misalkan ingin mencelakai orang, atau karena kita kesal kita berumpat dalam hati semoga orang tersebut tidak bahagia, mungkin penyakit dan lain sebagainya. Nah ini juga adalah pikiran yang tidak baik. Jadi kita harus sadar, kita mengenali bahwa ini adalah pikiran yang buruk, pikiran yang tidak baik. Ya, kita harus hindarkan, kita harus alihkan, kita kembali ke objek, kita memancarkan cinta kasih. Misalkan kita mengambil objek kita kasih. Nah ini adalah yang dianjurkan oleh guru kita Buddha Gautama untuk melatih pikiran kita. Pikiran kita itu tidak terkendali, liar, ya, selalu bergerak-gerak, ya. Walaupun kita duduk diam, maksudnya bermeditasi, itu pasti dia bergerak-gerak, ya, seperti seekor monyet. Monyet kan gerak sana, gerak sini, ya. Nah, kita tahu mungkin legenda di negara RRC yaitu Son Gokong, ya. Son Gokong juga itu kan dia lincah, dia pintar, hebat, ya. Cuman kadang-kadang juga dia punya kelakuan buruk, suka jahil kepada orang, suka menggoda orang, ya, sehingga dia kadang-kadang berbuat yang tidak baik. Nah, kenapa? Dalam film tersebut supaya bisa mengendalikan Son Gokong ini, itu Kuan Yin memberikan lingkaran cincin di kepalanya supaya kalau dia mulai melenceng langsung ini mencekram. Jadi untuk mengingatkan dia supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah begitu juga dengan kita. Jadi kalau kita berpikir tidak baik atau berbuat yang tidak baik, berkata tidak baik, kalau kita sadar penuh, kita akan berpikir bahwa wah ini adalah tidak baik, ini harus dihindarkan, ya. Jadi itu yang kita namakan pertama mengenali. Jadi kita memberi nama dan tunduk pada pengalaman kita. Misalkan, ini namanya penderitaan. Misalkan cuaca sangat panas. Oh, ini panas, ya. Atau mungkin sedang ribut, sedang bertengkar, jadi kita sadar. Atau juga kalau kita marah, kita sadar, wah ini marah, saya marah, saya marah. Nah dengan sadar bahwa kita marah, akhirnya marah kita akan berkurang, ya. Kalau kita emosi, kita sadar, biasanya orang marah kan itu tanpa sadar. Kadang-kadang apa yang diperbuat juga tidak tahu, karena dengan kemarahan dia bisa berbuat apa saja. Misalkan lagi ribut cekcok rumah tangga, ya, suami melempar gelas kepada istri. Sebenarnya dia tidak bermaksud begitu, tapi karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya dia berbuat yang tidak baik, ya. Jadi dengan kita mengenali, jadi itu untuk mengendalikan perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita supaya dengan berbuat baik, ya. Jadi seperti ajaran Buddha, mengenali menggerakkan kita dari khayalan dan ketidakpedulian menuju kebebasan. Itu adalah sabda dari guru kita Buddha Gautama. Jadi kita dapat menyalakan cahaya kegelapan.
Kemudian yang kedua adalah penerimaan. Penerimaan ini maksudnya mengizinkan kita untuk rileks dan terbuka pada fakta-fakta yang ada di hadapan kita. Misal, kalau kita sedang bermeditasi, dalam retret meditasi bersama-sama, biasanya kalau retret meditasi kan banyak ya. Yang mungkin sekarang kondisi pandemi begini, kebanyakan meditasinya juga meditasi online, ya. Karena tidak biasanya itu kalau kumpul meditasi bisa 100 orang, 30 orang, ya terlalu banyak ya. Nah, pas kita meditasi, mungkin sewaktu-waktu lagi dari keheningan kita bermeditasi, terdengar suara batuk yang keras, ya. Batuk keras yang tidak berhenti. Nah, ini membuat konsentrasi kita terganggu, ya. Lalu juga membuat batin kita marah. Marah kenapa? Karena kok nih orang batuk-batuk terus, harusnya kan kalau orang batuk ya jangan ikut meditasi dulu lah, jadi mengganggu. Jadi kita mencari kejelekan orang tersebut, kesalahan orang tersebut, ya. Sehingga pada suatu saat pas jam istirahat dia melapor kepada mentornya yang pembimbing meditasi bahwa ini orang tersebut, kok ibu tersebut batuk gitu. Lalu mentor tersebut bilang, ya di sini kamu harus menerima, ya. Kenapa menerima? Ya mungkin orang tersebut tidak mau batuk, ya. Dia juga mau melatih meditasi, dia juga mungkin merasa tidak enak. Jadi kamu harus bisa menerima kondisi seperti ini, ya. Memang baru-baru susah ya, kadang-kadang mendengar suara batuk juga udah kram perutnya dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dengan latihan, akhirnya lama-lama dia bisa menerima, ya namanya juga orang batuk, suatu saat juga saya bisa batuk, sehingga dia akhirnya bisa menerima kondisi tersebut dan meditasinya berjalan dengan baik, ya. Jadi ini penting karena dengan pengenalan akan muncul sedikit keengganan, penolakan sebuah harapan agar kondisi ini tidak terjadi. Jadi dengan penerimaan itu kita menerima kondisi apapun. Ya misalkan bukannya hanya batuk, mungkin panas, mungkin berisik di luar, atau mungkin suara nyamuk di kuping kita, ya. Nah ini semua adalah gangguan dari kita melakukan meditasi. Nah, penerimaan ini bukan berarti kita tidak berusaha untuk melakukan perbaikan, namun untuk saat itu demikianlah yang terjadi. Jadi memang kejadiannya seperti itu ya, kita harus bisa menerima. Yang kedua, penerimaannya. Lalu investigasi. Apa ini investigasi? Jadi latihan Buddhis secara sistematis mengarahkan investigasi kita pada 4 area yang penting untuk pengertian dan kebebasan. Jadi investigasi maksudnya meneliti, ya. Ini disebut 4 fondasi sadar penuh. Investigasinya terhadap apa? Kita meneliti terhadap 4 fondasi dasar. Yang pertama adalah tubuh kita, kemudian perasaan, pikiran, dan dharma, ya, prinsip utama pengalaman. Cara menerapkannya saat berlatih dengan pengalaman yang sulit seperti berikut, ya. Dimulai dengan menginvestigasi tubuh dan sadar penuh kita temukan lokasi di mana kesulitan itu terjadi. Ya biasanya kalau kita pertama meditasi kita rileks, ya, kita kendorkan saraf, ya, kemudian kita tenangkan tubuh jasmani kita bertekad bahwa kita mau melakukan meditasi dengan baik, ya. Jadi kita kesampingkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan meditasi, ya. Kemudian kadang kalau kita meditasi lagi terfokus, misalkan kita ambil objek meditasi meta,
kadang kita berasa hangat di badan kita, terutama di dada kita. Nah, ini kita sadari bahwa kita hangat di dada kita. Ya, misalkan kita melatih meditasi metta bhavana, cinta kasih, ya. Lalu sebelum kita memancarkan cinta kasih kepada makhluk lain, kita harus memancarkan atau mempunyai metta dalam diri sendiri. Pancarkan dalam diri sendiri. Karena apa? Kalau kita tidak punya perasaan metta, tidak punya perasaan cinta kasih dalam diri kita, bagaimana kita bisa memancarkan cinta kasih kepada makhluk lain? Ya. Jadi kita pancarkan metta, makhluk cinta kasih kepada kita dengan cara apa? Dengan cara kita mengingat kebajikan apa yang telah kita lakukan. Misalkan, wah, tadi pagi saya sudah berdana makanan kepada Biku Sangga, ya. Saya memberikan nasi kuning, kemudian air mineral dan buah pepaya. Nah, ini adalah karma baik, sehingga batin saya jadi senang. Nah, dengan modal itu kita sudah ada modal metta. Jadi kita bisa pancarkan kepada makhluk lain. Semoga mereka berbahagia. Nah, pancarkan makhluk ini mungkin pertama kepada orang yang kita kenal, ya. Lalu orang yang netral, sudah meningkat bisa kepada musuh kita, ya. Nah, itu. Jadi dengan investigasi dengan tubuh ini, kadang kita mengenali detak jantung, mati rasa. Kadang-kadang kita kalau sudah yang lanjut, meditasi lanjut, kadang-kadang itu merasa kita tidak ada, badan jasmani kita nggak ada, ya. Kadang-kadang nggak ada gitu. Nah, ini harus kita sadari. Kita juga dapat menginvestigasi apakah kita menemukan area ini dan penolakan atau sadar penuh. Penolakan maksudnya misalkan apakah kita marah, ya, misalkan kita ketemu sensasi, ya, dada kita, jantung kita berdebar, langsung jantungnya berdebar-debar, ya, misalkan kalau dalam meditasi mungkin bisa melihat makhluk, ya, ketakutan dan lain sebagainya. Nah, apakah ini penolakan atau kita sadar bahwa kita bisa melihat makhluk itu, ya. Kemudian yang kedua, di fondasi kedua sadar penuh, kita dapat menginvestigasi perasaan. Perasaan apa yang menjadi bagian dari kesulitan ini? Apakah kita menghadapi perasaan-perasaan ini dengan sadar penuh? Dengan sadar penuh setiap perasaan dikenali dan diterima. Maksudnya perasaan kan bisa perasaan senang, bisa perasaan jengkel, ya. Misalkan pas meditasi, kadang-kadang mungkin di sebelah kita dia semalam kurang tidur, ya. Sehingga pas meditasi malah sebelah kita lagi enak-enak meditasi, malah dia ngorok. Ada yang seperti itu. Kadang-kadang dia meditasi dia ngoroknya besar, ya. Nah, kadang-kadang ini kan timbul perasaan benci, perasaan marah, ya. Wah, kok nih orang meditasi, bukan meditasi malah dia tidur di sini. Nah, kalau kita berpikiran negatif, kita pasti menyalahkan orang tersebut. Wah, nggak benar orang ini. Tetapi kalau kita sadar, ya, perasaan kita jadi tidak menganggap yang negatif, kita positif. Nah, mungkin dalam hati kita, wah, mungkin ya orang capek, ya udah, balik, kita tetap kembali ke meditasi kita. Jadi perasaan ini harus kita bisa kendalikan. Kita bukan kendalikan, jadi kita sadar apa yang kita rasakan. Apakah perasaan negatif, apakah perasaan positif, ya. Kemudian pikiran. Yang ketiga,
pemikiran dan gambaran-gambaran seperti apa yang berhubungan dengan kesulitan ini, cerita, penilaian dan kepercayaan apa yang kita yakini. Jadi pikiran ini juga penting, ya. Jadi kita sedang memikir apa dan lain sebagainya, ya. Saat kita melihat lebih dekat, seringkali yang kita temukan dari satu sisi saja. Jadi kadang-kadang dalam pikiran kita mungkin memikir, kita hanya memikir dalam satu sisi. Wah, orang itu kok pelit ya. Kita hanya memikir satu sisi. Mungkin sebenarnya sisi lain dia pelit karena apa? Mungkin karena dia lagi kekurangan. Dia belum bisa memberikan dana atau dan lain sebagainya, atau dananya hanya sedikit, ya. Jadi pandangan yang terpaku satu arah atau kuno, pandangan kebiasaan. Jadi ketika kita pahami bahwa mereka hanyalah cerita, mereka kehilangan ikatannya dengan kita. Jadi keterikatan kita terhadap mereka melemah. Jadi ini dengan pikiran. Kemudian fondasi keempat untuk menginvestigasi disebut sadar penuh pada dhamma. Ya, dhamma adalah suatu kata yang penting dan punya banyak arti dan makna. Dhamma ini banyak artinya. Dhamma bisa berarti ajaran, ya, dan jalan dalam agama Buddha. Bisa juga berarti kebenaran, elemen, pola-pola yang membentuk pengalaman. Jadi dalam sadar penuh pada dhamma kita melihat apakah sebuah pengalaman itu sesungguhnya sesolid kelihatannya dalam prinsip dan hukum-hukum yang berlaku. Jadi kita harus tahu, jadi pengalaman itu sesungguhnya apakah benar-benar kelihatannya, prinsipnya dan hukum-hukum yang berlaku. Apakah dia tidak berubah atau dia tidak kekal, berubah, berpindah, menciptakan dirinya sendiri lagi. Nah, ini merupakan yang lanjutan dari dhamma. Kemudian yang terakhir adalah tanpa identifikasi. Dalam tanpa identifikasi kita berhenti menganggap pengalaman sebagai milikku atau bagian dari aku. Jadi identifikasi ini sudah agak lanjut. Ya, misalkan kalau kita berdana, biasanya kan kita mengharapkan sesuatu. Pasti kita dalam kita misalkan berdana, semoga usaha kita lancar, semoga saya bahagia, semoga suami atau istri saya bisa usahanya lancar, ya. Pasti ada pamrih, ya. Kadang-kadang orang mungkin berdana 10.000, ya, dia kepada biku sangga misalkan, ya. Ini contoh aja dalam katina. Dia mengharap semoga saya bisa mendapat rezeki 100 juta. Ya, kadang-kadang ini hal-hal yang tidak masuk akal, ya. Emang masa lotre apa? Jadi sebenarnya apa yang kita tanam, ya, karma yang kita tanam itu pasti akan berbuah. Kalau kita berbuat baik itu tanpa diminta pun pasti berbuah. Nah, orang yang sudah mengerti, dia berdana, dia tidak mengharapkan apa-apa, dia hanyalah berdana, ya. Kemudian dilihat orang susah, dia langsung kasih dana. Dia dalam diri hati, dia tidak mengharapkan apa-apa, hanya dia bilang semoga engkau berbahagia. Nah, itu adalah tingkat yang lebih tinggi, yang disebut juga tanpa identifikasi. Jadi kita melihat bagaimana identifikasi menciptakan ketergantungan, kekhawatiran, dan ketidakautentikan. Ya, jadi kalau kita selalu berpikir pamrih, itu membuat kita tergantung, ya. Jadi dalam melatih tanpa identifikasi, kita memeriksa setiap keadaan, pengalaman, dan cerita. Apakah ini saya sebenarnya? Jadi kita melihat ke dalam diri kita. Jadi kita melihat ketidakpastian dari identitas ini. Kita melepaskan dan berdiam dalam kesadaran itu sendiri daripada mengidentifikasikan dengan kesulitan ini.
Ini adalah puncak dari melepaskan kesulitan. Nah, ini adalah memang yang lebih singkat lanjut, ya. Jadi dalam awal dari sharing dalam saya ada memberikan kutipan dari sabda Sang Buddha bahwa dengan kebijaksanaan biarkan pikiran Anda yang dipenuhi dengan cinta memenuhi 1/4 dunia, lalu 2, 3, dan 4/4 dunia, memenuhi seluruh dunia di atas, di bawah, di sekitar, memenuhi dunia dengan pikiran penuh cinta bebas dari segala kehendak jahat, cinta yang berlimpah agung tak terbatas. Nah, di sini Sang Buddha menekankan bahwa kita sebaiknya harus terus memancarkan cinta kasih kita. Cinta kasih kepada diri kita pertama, kemudian kepada keluarga kita, kemudian kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman di wihara, kemudian orang-orang di luar kita, bahkan terhadap musuh kita. Ya mungkin kita melatih baru-baru 1/4 dunia, baru sedikit. Kemudian menindaklanjuti 2/4, 3/4 sampai kita memancarkan dunia ke dunia tanpa batas, memancarkan cinta kasih. Nah, inilah yang apa yang diutarakan oleh guru kita dengan kita menyadari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Teruslah kita rajin bermeditasi, ya. Melakukan perbuatan baik, ya, bukan hanya kita mengerti dhamma. Dhamma bukan untuk diperdebatkan. Kadang-kadang orang mengerti dhamma tetapi dia mempunyai pikiran yang agak sombong. Kadang-kadang kan banyak di grup-grup WA mengenai diskusi dhamma dan lain sebagainya. Ada 1-2 orang mempunyai pandangan yang agak sombong. Sombongnya kenapa? Dia mungkin mengerti dhamma, tapi kadang-kadang dia hanya senang debat, mengalahkan orang lain yang bertanya atau yang berdebat. Dhamma bukan untuk diperdebatkan, tetapi dhamma adalah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dengan menjalankan sila, dengan melakukan dana, ya, dengan melatih meditasi kita, menyokong kehidupan sangga, ya, menyokong juga keberlangsungan wihara kita, ya, karena sekarang wihara punya Sampada sudah lebih baik, ya. Dulu kan di sana agak panas, ya, mungkin udah ada AC juga masih sebagian terbuka, ya, udah ada AC juga ya dulu, ya udah ada AC terbuka, tapi sekarang agak tertutup. Suasananya juga lebih hening, lebih bagus. Kemudian juga WC saya lihat udah tertata rapi, ya. Nah, ini adalah perkembangan yang baik. Nah, kita juga sebagai umatnya harus bisa meningkat. Bukan hanya wiharanya yang meningkat, tetapi kita juga harus meningkat batinnya. Dengan kita melaksanakan sila, dengan kita terus belajar dhamma, mempraktekkan dhamma, menyokong kehidupan sangga, menyokong wihara, dengan kita berdana ke wihara, ya, untuk keberlangsungan wihara kita, supaya Buddha Dhamma tetap bisa berkibar, ya, istilahnya. Buddha Dhamma terus bisa berjalan terus tanpa hambatan. Karena boleh dibilang pengeluaran wihara juga tidak kecil, ya, dari listrik aja, AC, lampu, kemudian juga komputer, laptop dan lain sebagainya. Ini memerlukan biaya, memerlukan sokongan dari kita. Nah, begitu juga kita sebagai umat harus meningkatkan diri kita, ya, meningkatkan diri kita untuk apa? Untuk terus melakukan perbuatan baik, meningkatkan batin kita supaya bisa terbebas dari penderitaan, terbebas dari kebencian, terbebas dari keserakahan dan
kebodohan batin, sehingga akhirnya nanti kita bisa hidup bahagia dan bisa pada suatu waktu nanti kita bisa mencapai nibbana. Ya, mungkin sharing saya cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya hanya simpulkan bahwa dengan kita sadar penuh apa yang kita lakukan membuat batin kita hidup bahagia, terbebas dari pertentangan, terbebas dari kebencian dan lain sebagainya. Nah, teruslah kita bermeditasi. Ya. Demikian apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, ini ada 2 buku yang mengenai meditasi. Ini terutama meditasi Brahma Wihara, ya, Metta Karuna Mudita Upekkha yang disampaikan oleh Bante Vimalaramsi. Biku ini adalah biku Amerika Theravada. Dia belajar meditasi sudah keliling dari Thailand ke Myanmar sehingga mendapatkan teknik meditasi twin, ya, meditasi Brahma Wihara, ya, Metta Karuna Mudita Upekkha. Ya, mungkin nanti bisa ini coba diterima nanti untuk di wihara ini perpustakaan, ya. Bagi yang berminat nanti bisa membacakan di sana. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan terus kita melakukan perbuatan baik melalui pikiran, kata-kata dan perbuatan, dan kita terus melakukan meditasi, melatih kesadaran kita, sadar penuh terhadap apa yang kita lakukan dalam perbuatan, perkataan maupun pikiran, sehingga pada akhirnya kita bisa hidup bahagia, terbebas dari penderitaan, terbebas dari kebencian, dan pada akhirnya kita hidup bahagia dan bisa mencapai nibbana. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.